Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Naomi Nugrahaningsih, STMT PhD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar algoritma Deep Learning pada kelas B yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mepresentasikan terkait hasil pengerjaan tugas ujian akhir semester genap pada tahun 2025 ini. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kelompok 2 ini terdiri dari 9 anggota kelompok, yaitu ada saya, Jonathan Pratama Dinata, kemudian ada Rangga, Putri Pardiastiwi, Alvin Valerian, Gita Alamanda Lestari, Irma Kristiani Putri, Devi Gebi, Peri Wahyudi, dan Wandilan Barlet Yano. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai program yang dibuat oleh kelompok kami. Jadi program ini adalah sistem klasifikasi gambar bunga berbasis Convolutional Neural Network atau CNN yang kami gunakan untuk mengenali jenis bunga dari citra digital dengan pendekatan deep learning, khususnya teknik transfer learning. Dataset yang kami gunakan adalah flowers recognition dari platform Kaggle yang terdiri dari 4.317 gambar berwarna dengan 5 kelas bunga, yaitu ada daisy, dandelion, rose, sunflower, dan tulip. Sebelum pelatihan, kami melakukan beberapa tahapan penting seperti ekstraksi file, normalisasi citra, augmentasi data, dan pembagian dataset dengan proporsi 70% untuk data training, 30% untuk data testing, serta 20% data dari training kami sisihkan sebagai data validation-nya. Kemudian untuk membangun model klasifikasi yang optimal, kami menggunakan salah satu varian dari arsitektur model EfficientNet, yaitu EfficientNet B1. Model ini merupakan pre-trained model yang sebelumnya telah dilatih pada dataset ImageNet, sehingga memungkinkan proses pelatihan menjadi lebih efisien sekaligus menghasilkan akurasi yang tinggi. Setelah pelatihannya selesai, kami melakukan evaluasi performa model dengan metrik akurasi, menyusun confusion matrix, menghasilkan classification report, serta melakukan visualisasi hasil prediksi untuk membandingkan dengan label asli kelas bunganya. Seluruh tahapan ini akan dijelaskan secara lebih rinci oleh anggota kelompok berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengambilan dan juga persiapan dataset. Pada pengembangan model CNN ini, kami menggunakan dataset yang berasal dari platform Kaggle. Dataset ini bernama Flowers Recognition, di mana di dalamnya terdapat 5 kelas bunga, yaitu daisy, dandelion, rose, sunflower, dan juga tulip dengan masing-masing jumlah file yang berbeda. Jumlah keseluruhan dataset ini ialah 4.317. Lalu bentuk dataset ini berupa gambar seperti ini. Untuk menggunakan dataset ini, langkah pertama ialah mengunggah file dari lokal ke Google Colab menggunakan perintah from Google Colab import files upload. Selanjutnya, kita akan membuat direktori tersembunyi Kaggle untuk menyimpan API key dari Kaggle. Lalu menyalin file Kaggle JSON API key ke direktori dan mengatur hak aksesnya agar bisa dibaca oleh pemilik dengan perintah chmod 600. Setelah selesai, dataset diunduh dari Kaggle menggunakan API tersebut. Selanjutnya, diekstrak file zip dataset ke dalam folder yang bernama Flowers Recognition. File disimpan dengan masing-masing kelas agar memudahkan untuk mengakses dan pengelompokan saat pemodelan dan pelatihan model. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian inisialisasi dan pemanggilan library program. Pada awal program dilakukan import berbagai library untuk pengolahan data dan pelatihan model pembelajaran deep learning. Library standar Python seperti import aus, random, shuttle, dan patlib digunakan untuk mengelola file dan direktori. Lalu untuk memanipulasi data digunakan library seperti import pandas, dan NumPy. Sedangkan visualisasi data menggunakan import Cibron dan Matplotlib. Untuk deep learning digunakan library seperti import TensorFlow dan Keras. Dengan model inti efisien NetB1, struktur jaringan dibentuk menggunakan layer seperti dense, dropout, global average pooling 2D, dan input. Proses augmentasi citra dilakukan dengan image data generator. Sedangkan optimasi pelatihan menggunakan algoritma dan callback seperti Adam, early stopping, dan reduce LR on play 2. Lalu untuk evaluasi pembagian data dilakukan menggunakan library scikit-learn dengan fungsi trend test split, classification report, dan confusion matrix. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pengaturan parameter dataset. Proses yang pertama yaitu load folder dataset menggunakan Pandas. Program tersebut diawali dengan menentukan path direktori utama tempat gambar dataset bunga disimpan, yaitu melalui objek path yang mengarah ke folder bernama flowers di dalam direktori flowers recognition di lokasi konten.
Selanjutnya, program ini mengambil seluruh path file gambar berformat JPG dari subdirektori manapun di dalam folder tersebut menggunakan metode global dan hasilnya disimpan ke dalam variabel file path. Kemudian, program membuat label untuk masing-masing gambar dengan cara mengambil nama folder induk dari masing-masing gambar yang biasanya mempresentasikan jenis bunga, menyimpannya ke dalam variabel labels. Kedua variabel ini kemudian dikonversi ke dalam bentuk pandas series, dengan file path diberi nama kolom file path dan diubah menjadi string, sedangkan label diberi nama kolom label. Terakhir, kedua series tersebut digabungkan secara horizontal berdasarkan indeks menggunakan PD concat dan disimpan dalam sebuah data frame bernama ImageDF yang akan mempermudah proses analisis atau pelatihan model selanjutnya. Berikutnya yaitu cek 5 image awalan dataset dengan ImageDF. Perintah ImageDF head dalam kurung 5 yang digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame ImageDF. Tabel yang ditampilkan terdiri dari dua kolom yaitu file path dan label. Kolom file path berisi path lengkap ke file gambar bunga yang berada di dalam folder flowers recognition garis miring flower, sedangkan kolom label menunjukkan nama folder tempat gambar tersebut berada, di mana pada output ini label yang ditampilkan yaitu tulip. Selanjutnya yaitu cek 5 image dataset dengan image DF secara shuffle. Baris pertama kode image DF sama dengan image DF sampel digunakan untuk mengacak seluruh baris dalam data frame dengan frag sama dengan 1, yang berarti semua data diacak lalu mengatur ulang indeks menggunakan reset index, agar indeks lama tidak disertakan dan digantikan oleh indeks baru yang berurutan. Baris kedua, image depth dalam kurung 5 digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame setelah proses pengacakan, dan hasil outputnya seperti ini. Berikutnya yaitu cek total image dataset. Hasil dari perintah image DF shape yang digunakan untuk mengetahui dimensi atau ukuran data frame image DF hasilnya menunjukkan 4317,2 yang berarti data frame tersebut memiliki total 4317 baris dan 2 kolom. Berikutnya, cek 20 gambar dengan masing-masing label kelas flower. Pertama, fungsi PLT subplot digunakan untuk membuat kumpulan subplot dalam grid berukuran 3 baris dan 5 kolom yang bertotal 15 dengan ukuran keseluruhan gambar sebesar 15 kali 7 inci. Parameter subplot KW sama dengan dalam kurung X ini digunakan untuk menghilangkan sumbu X dan Y pada setiap subplot agar tampilan lebih bersih. Kemudian, sebuah perulangan for dengan enumerate digunakan untuk mengintegrasi sebuah subplot yang telah dibuat, di mana I adalah indeks dan AX adalah satu subplot. Di dalam perulangan, setiap subplot menampilkan gambar yang dibaca dari file path pada indeks ke I dari kolom file path menggunakan PLT mread, lalu ditampilkan dengan AX mshow. Judul subplot diatur berdasarkan label bunga dari indeks ke I menggunakan AX set title. Setelah semua gambar dan label ditampilkan, PLT layout dipanggil untuk merapikan layout agar tidak ada elemen yang saling tumpang tindih. Terakhir, PLT digunakan untuk menampilkan visualisasi gambar dalam grid yang telah dibuat. Berikut outputnya, terdapat bunga dandelion, sunflower, rose, dan daisy. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian dan augmentasi data. Yang pertama di sini pembagian train image 70% dan test image 30%. Pada tahap ini, data citra dibagi menjadi dua bagian menggunakan fungsi train test lead. Sebanyak 70% data digunakan sebagai data pelatihan, sementara 30% sisanya digunakan sebagai data pengujian. Pengacakan data dilakukan dengan parameter shuffle sama dengan true agar distribusi data merata. Sedangkan random state sama dengan 1 digunakan untuk menjaga konsistensi hasil pembagian saat kode dijalankan ulang. Setelah pembagian ditampilkan bentuk data menggunakan shape yang menunjukkan bahwa data pelatihan terdiri dari 3021 baris dan data pengujian sebanyak 1296 baris. Masing-masing dengan dua kolom, file path untuk lokasi gambar dan label untuk kategori gambar. Kemudian selanjutnya ke bagian augmentasi image. Proses augmentasi image dan pre-processing gambar dilakukan menggunakan image data generator dari TensorFlow untuk menyesuaikan format gambar dengan model yang digunakan serta validation split sama dengan 0,2 untuk membagi 20% dari data pelatihan sebagai data validasi. Data validasi ini penting untuk memantau performa model selama pelatihan agar tidak mengalami overfitting. Untuk data uji dibuat objek test image generator yang hanya menerapkan pre-processing tanpa augmentasi karena data uji harus mencerminkan kondisi nyata yang belum pernah dilihat model. Sebagai bentuk verifikasi, 5 entry pertama dari data pelatihan ditampilkan untuk memastikan bahwa pembagian dan penataan data telah sesuai. Selanjutnya, masuk ke bagian pembagian train image, file image, dan test image.
Pada tahap ini dilakukan pembuatan generator untuk 3 subset data, yaitu data pelatihan, validasi, dan pengujian, menggunakan metode flow from data frame dari image data generator. Fungsi ini memungkinkan pembuatan gambar langsung dari path dalam data frame, sambil menerapkan pre-processing seperti resizing gambar ke ukuran 224 x 224 pixel, dan konversi label ke bentuk kategorikal. Pertama, dibuat generator train image untuk data pelatihan yang mengambil 80% dari data latihan awal dan subset sama dengan training dan validation split sama dengan 0,2, gambar dibaca dari kolom file path dan batch size tetapkan sebesar 32 dengan pengacakan data untuk meningkatkan variasi input selama pelatihan. Kemudian yang kedua, dibuat generator file image dari 20% sisa dari pelatihan dengan subset sama dengan validation. Data ini digunakan untuk mengevaluasi performa model saat training dan menghindari overfitting. Kemudian yang ketiga, generator text image digunakan untuk memproses data pengujian tanpa augmentasi dan tanpa pengacakan shuffle sama dengan false agar evaluasi model tetap konsisten. Kemudian, hasil dari proses menunjukkan bahwa 2.417 gambar digunakan untuk pelatihan, 604 gambar digunakan untuk validasi, dan 1.296 gambar digunakan untuk pengujian, yang semuanya terbagi ke dalam 5 kelas. Jumlah ini sesuai dengan skema pembagian awal, yaitu 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Dengan 20% dari data pelatihan digunakan sebagai validasi, dengan demikian seluruh data telah siap untuk digunakan dalam proses pelatihan model klasifikasi citra. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian perancangan arsitektur model CNN dengan menggunakan model transfer learning yaitu CNN B1. Untuk perancangan arsitektur terdapat langkah-langkah yang digunakan. Yang pertama kita melakukan load model, yaitu menggunakan model yang telah ditentukan, yaitu efisien net B1 tanpa menggunakan layer full connected atau opsi di atas top layer. Di sini untuk base modelnya ini dapat memuat model efisien B1 atau B1 dengan bobot parameternya itu dari ImageNet. Di sini untuk input setnya itu berupa citra gambar berukuran 224 x 224 pixel dengan 3 RGB atau 3 channel warna yaitu red, green, dan blue. Kemudian di sini menggunakan include top sama dengan false yang dimana bagian klasifikasi bawaan pada model efisien B1 atau B1 tidak digunakan, yaitu karena di sini ingin memodifikasi layer berdasarkan klasifikasi sendiri, yaitu terdapat klasifikasi untuk 5 kelas sehingga mencegah overfitting. Selanjutnya itu mengaktifkan fine tuning untuk semua layer pada model sehingga dapat dilatih. Yang mana di sini menggunakan base model draw trainable sama dengan true, yang dimana memperbolehkan semua layer dalam model base modelnya itu efisien net B1 untuk ikut dilatih, itu dilatih kembali sehingga model menjadi lebih adaptif terhadap data baru. Kemudian di sini adalah custom layer atau bagian utama dari model ini, yaitu ada input layernya di sini menerima data citra atau gambar berukuran 224 x 224 pixel dengan 3 citra warna gambar, itu red, green, blue. Kemudian untuk base modelnya nanti dimasukkan berasal dari layer input dengan memperbolehkan training sama dengan true untuk memastikan layer lain itu batch normalization aktif saat training. Setelah itu ada layer global average fooling 2D yang dimana di sini digunakan untuk meratakan output dari convolution layernya untuk menjadi satu vektor dan juga mengurangi jumlah parameter dibandingkan menggunakan flatten. Nah, setelah itu terdapat layer dense, yaitu layer dense 128 neuron dengan activation ReLU untuk melakukan non-linearitas. Setelah itu pelatihan di dropout sebanyak 10% untuk mengurangi dan mencegah overfitting. Setelah itu masuk ke layer output, di mana layer output terdapat 5 kelas yang digunakan untuk mengklasifikasi kelas, yang dimana nanti ditambah menggunakan activation softmax untuk meningkatkan probabilitas untuk pengklasifikasian 5 kelas bunga yang ada, yaitu bunga daisy, dandelion, rose, sunflower, dan tulip. Setelah itu setelah membangun model, maka kita akan melakukan kompilasi pada model, yaitu menggunakan model kompilasi yaitu Optimizer-Adam, yang dimana Optimizer-Adam itu terkenal efisien dan banyak digunakan pada proses atau model pengklasifikasian.
Di sini loss categorical percentropy digunakan untuk melihat loss dari klasifikasi multikelas dengan one hot encoding. Kemudian ada matriks menjadi akurasi untuk melihat seberapa besar akurasi dari klasifikasi model ini. Kemudian yang terakhir itu kita melihat ringkasan arsitektur modelnya dengan menggunakan model dictionary. Di sini ada struktur modelnya. Untuk layernya ada beberapa layer. Pertama ada input layer 9, yaitu layer yang menerima gambaran tadi, gambaran ukuran 2024x24 pixel dengan 3 channel RGB warna. Kemudian ada efisiensi B1-nya, yaitu channel fungsionalnya yang melakukan pre-trained tanpa menggunakan input loop tadi. Dan nanti outputnya adalah fitur spasial yang membutuhkan 7x7 dengan 1280 channel. Kemudian untuk layer global average pooling 2D-nya, di sini untuk meratakan output yang 7x7 tadi menjadi satu vektor yang dihitung 1280 fitur per gambar, itu global pooling. Kemudian ada layer dense, yaitu layer yang menggunakan full connected dengan 128 unit neuron dan juga parameternya sebanyak 1603 sekian. Dan nanti setelah layer di atas dijalankan, maka ada dropout sebanyak 10% untuk mencegah overfitting dan tidak menambahkan parameter. Dan yang terakhir itu dense 9, itu layer terakhir atau output, di mana di sini output dari layer klasifikasi dengan 5 unit kelas, yaitu Daisy, Dandelion, Rose, Sunflower, dan Tulip, dengan total parameternya itu sebanyak 645. Untuk total parameter pada model ini itu ada sekitar 6.739 sekian, dengan trainable parameter, yaitu parameter yang bisa dilatih atau di fine tuning itu sebanyak 6.677 sekian. Kemudian untuk non-trainable parameter, yaitu artinya parameter yang tidak bisa dilatih, itu sebanyak 62.000 sekian. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan kode dari pelatihan model atau training. Pada kode ini akan menggunakan callback early stopping, yang dimana early stopping ini berfungsi untuk menghentikan epoch secara otomatis ketika variabel yang dimonitor atau diawasi tidak menurun, dimana di sini variabelnya adalah val loss atau validation loss. Selanjutnya menggunakan patient sebanyak 5, yang berarti callback ini akan menunggu selama 5 epoch untuk melihat apakah nilai val loss ini menurun, dan jika tidak menurun maka callback early stopping akan otomatis aktif. Selanjutnya menggunakan restore base weight sama dengan true, dan yang dimana ketika callback early stopping aktif dan menghentikan epoch, maka akan mengembalikan epoch dengan nilai val loss yang terbaik. Dan yang terakhir menggunakan verbose. Verbose ini merupakan parameter untuk menampilkan pesan dari konsol ketika suatu callback aktif. Selanjutnya pada pelatihan model menggunakan fungsi feed, dan di sini terlihat menggunakan train image sebagai data pelatihan. Kemudian val image sebagai data validasi atau validation data. Epoch yang ditentukan dari awalnya adalah 30 dan akan menggunakan callback sebelumnya, yaitu early stop. Baik, di sini terlihat epoch yang sudah berjalan, di mana terdapat 10 epoch yang di masing-masing epoch akan memproses 76 batch. Pada epoch 10 terlihat early stopping aktif. Ini dikarenakan dari 5 epoch sebelumnya, yaitu epoch kelima, nilai val loss tidak menurun. Maka dari itu pada epoch ke-10 early stoppingnya aktif, dan di sini memberikan pesan di mana akan mengembalikan epoch dengan nilai val loss yang terkecil, yaitu epoch yang kelima. Baiklah, setelah melakukan pelatihan pada model Efficient B1, selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan visualisasi hasil pelatihan. Yang pertama adalah melakukan akurasi pada dataset tes atau dataset yang akan diuji. Di sini terdapat variable result yang menyimpan nilai dari model evaluate dengan parameter adalah test image atau dataset test image dengan verbose sama dengan 0, yaitu artinya pada saat melakukan run tidak ada progres yang ditampilkan. Di sini yang ditampilkan adalah print test loss atau kehilangan dengan jumlah 0,2 atau dengan akurasi 0,2. Di sini terdapat tes akurasi yaitu 92,52%. Selanjutnya di sini ada akurasi pada dataset training dan dataset validation. Di sini menggunakan matplotlib atau grafik untuk menampilkan akurasi pada setiap epochnya. Di sini menggunakan history dari pelatihan sebelumnya dengan label training akurasi untuk menampilkan akurasi pada dataset latih.
Lalu di sini ada label validation akurasi untuk menampilkan akurasi pada dataset validasi. Di sini dapat dilihat yang warna biru merupakan data training, terdapat penurunan pada epoch pertama, lalu terdapat kenaikan lagi pada epoch yang kedua, dan selanjutnya akan stabil dan akhirnya menampilkan bahwa tingkat akurasi kemungkinan di 98 atau 99%. Lalu untuk data validasi di sini terdapat ketidakstabilan, kemungkinan adalah terjadinya overfitting dengan penurunan yang sangat signifikan pada epoch pertama dan kenaikan yang sangat signifikan juga pada epoch yang kedua. Di sini terjadi ketidakstabilan dengan hasil akhir dari akurasi validasi ini adalah 90%. Selanjutnya adalah untuk loss atau kehilangan pada dataset training dan validation. Di sini juga sama dengan menyimpan label training loss dan label validation loss untuk validasi dan data latih. Di sini yang pertama adalah untuk data validasi dulu. Di sini terjadi kenaikan untuk loss atau kehilangannya pada epoch yang pertama, lalu turun lagi pada epoch yang kedua, keempat, lalu naik lagi kembali secara signifikan ke tingkat 1,4 ke atas pada epoch yang ke-6 dan turun kembali pada epoch yang ke-8. Nah, di sini dapat dilihat untuk training loss-nya masih tetap stabil dengan kenaikan sedikit untuk epoch yang pertama, lalu kembali turun pada epoch yang keempat, dan secara stabil di epoch yang terakhir atau epoch yang ke-9. Baiklah, selanjutnya adalah bagian evaluasi model menggunakan confusion matrix. Fungsi dari confusion matrix adalah memberikan gambaran berapa banyak prediksi gambar yang sesuai dengan kelas sebenarnya. Yaitu yang pertama dilakukan prediksi terhadap data uji menggunakan fungsi model predik yang menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas. Lalu digunakan fungsi NP-argmax digunakan untuk mengambil kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil akhir dari prediksi. Di sini nilai prediksi dibandingkan dengan label asli dari dataset test image kelas dan digunakan untuk membentuk confusion matrix melalui fungsi confusion matrix. Label kelas diambil dari train image kelas index agar urutan kelas saat visualisasi sesuai. Lalu terakhir adalah melakukan visualisasi confusion matrix dilakukan dengan menggunakan Seaborn heatmap yang kemudian ditampilkan juga pada laporan klasifikasi menggunakan classification report dari sklearn sehingga memberikan metrik seperti precision, recall, F1 score, serta jumlah sampel untuk masing-masing kelas. Ya, di sini berdasarkan confusion matrix, model menunjukkan kinerja klasifikasi yang cukup baik sehingga setiap kelas memiliki jumlah prediksi benar yang cukup tinggi, terlihat pada bagian diagonal yang berwarna biru ini, yaitu contohnya pada kelas Dandelion memiliki 313 prediksi benar dari total 319 data. Dan untuk bunga tulip memiliki 231 yang benar dari 267 data. Sehingga kesalahan prediksi ini relatif terbilang kecil dan tersebar ke beberapa kelas. Misalnya beberapa bunga tulip salah diklasifikasikan sebagai rose atau mawar dan dandelion. Untuk hasil dari classification report yang mendukung analisis ini dengan rata-rata akurasi mencapai 93% atau 96%. Precision yang sangat tinggi ada pada kelas sunflower sebesar 97% dan recall tertinggi ada pada kelas dandelion sebesar 96%. Lalu untuk nilai macro average dan weight average untuk precision, recall, dan F1 score juga berada di atas 93%. Sehingga hal ini menunjukkan performa model yang konsisten di seluruh kelas meskipun jumlah data yang tidak seimbang. Dan secara keseluruhan model menunjukkan kinerja klasifikasi yang solid dengan tingkat kesalahan yang minim. Selanjutnya di sini kami melakukan visualisasi hasil prediksi untuk melihat secara langsung seberapa baik model yang telah kami buat dapat mengenali gambar bunga. Di mana pada tahap ini kami menampilkan total 32 gambar dari data uji beserta hasil prediksi model dan label aslinya. Dan setiap gambar itu ditampilkan dalam grid dengan judul berwarna hijau jika prediksinya benar dan merah jika salah. Dan dari hasil visualisasi ini terlihat bahwa sebagian besar prediksi model sudah tepat, yang ditunjukkan oleh dominasi warna hijau. Namun tetap ada beberapa kesalahan, misalnya bunga tulip yang kadang diprediksi sebagai rose. Visualisasi ini sangat berguna karena dapat memberikan gambaran yang lebih nyata dan intuitif tentang bagaimana model bekerja. Tidak hanya dari angka akurasi saja, tetapi juga dari contoh gambar dari yang telah dikumpulkan dan klasifikasinya. Di mana dengan visualisasi ini dapat membantu untuk mengevaluasi hasil klasifikasi secara lebih mendalam dan dapat membantu untuk menjadi acuan terhadap peningkatan performa model ke depannya.
Baik, selanjutnya kesimpulan. Dari model yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa penerapan Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur efisien NetB1 dan teknik Transfer Learning terbukti efektif dalam mengklasifikasikan citra bunga dengan akurasi yang tinggi. Meskipun dataset yang digunakan terbatas, penggunaan model pre-train efisien NetB1 mampu mempercepat proses pelatihan dan tetap memberikan hasil yang optimal. Dimulai dari tahapan pre-processing seperti normalisasi, augmentasi, dan pembagian data menjadi train, validation, dan test set itu berjalan dengan baik dan mendukung keberhasilan pelatihan model. Dan berdasarkan evaluasi menggunakan confusion matrix dan classification report, model dapat mencapai rata-rata akurasi prediksi hingga 92,52%, serta nilai precision dan recall yang tinggi untuk semua kelas bunga. Dan dari hasil visualisasi, training, dan validation juga menunjukkan bahwa model memiliki performa yang stabil meskipun ada sedikit fluktuasi pada data validasi yang menunjukkan indikasi overfitting ringan. Dan dari kombinasi dari arsitektur yang efisien, algoritma optimasi Adams, serta strategi pelatihan seperti early stopping dan pengaturan learning rate, semuanya dapat berkontribusi dalam membentuk model klasifikasi citra yang efisien dan dapat mencapai prediksi yang lumayan akurat. Sekian penjelasan dari proyek yang telah kami kerjakan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas ataupun salah kata. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya.